Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Jumpa lagi dengan saya, Prof. Dintia Hulu di Prof. Mencaro Channel. Di video kali ini kita akan membahas mengenai bagaimanakah rahasia supaya kita bisa menembus atau kita bisa mencapai skor 500 lebih, dan bagaimana juga sebenarnya urutan dalam mengerjakan SKD CPNS tahun 2024 sehingga nanti kita bisa mendapatkan peluang besar untuk bisa lolos seleksi. Nah, untuk informasi lengkapnya teman-teman, silahkan simak terus video berikut ini sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe dan nyalakan loncengnya karena itu semua adalah gratis dan gak berbayar. Oke lah Bapak Ibu dan teman-teman semua, sebelum kita mengatur strategi maka ada beberapa hal yang wajib kita ketahui terlebih dahulu, di mana ada 3 hal yang perlu kita sampaikan, dan mudah-mudahan nanti ini bisa menjadi pedoman atau acuan untuk teman-teman semua dalam mengerjakan ujian SKD CPNS tahun 2024. Yang pertama sekali adalah kita harus mengenal dulu bahwa tes SKD CPNS maupun kedinasan itu berjumlah 110 soal dengan durasi 100 menit. Ini juga harus kita pahami dulu ya teman-teman, berapa jumlah soalnya dan juga berapakah durasi waktu yang diberikan untuk mengerjakan soal tersebut. Dimana nanti untuk urutan soal nomor 1 sampai dengan 30 itu adalah soal TWK atau tes wawasan kebangsaan. Kemudian nanti teman-teman urutan 31 sampai dengan 65 itu adalah soal TIU, dan urutan 66 sampai dengan 110 itu adalah soal TKP sebanyak 45 soal. Kemudian hal yang kedua yang perlu kita ketahui adalah bahwa tiap bentuk soal itu memiliki passing rate atau nilai ambang batas, di mana nanti untuk passing rate TWK itu adalah 65, kemudian passing rate TIU itu adalah 80, dan passing rate TKP itu adalah 166 bagi formasi CPNS, sementara 156 untuk formasi kedinasan. Nah, kemudian hal yang ketiga yang wajib kita ketahui teman-teman yaitu bahwa untuk bisa lulus di tiap passing rate maka kita harus benar minimal. Yang pertama adalah untuk TWK. Kalau untuk TWK itu kita wajib benar minimal 13 dari 30 soal teman-teman, karena tadi passing rate adalah 65. Kemudian kalau TIU itu minimal benar 16 dari 35 soal, dan untuk TKP kalau dia CPNS minimal 31 dari 45 soal, dan kalau dia TKP kedinasan itu adalah minimal 28 dari 45 soal. Nah, ini adalah dasar-dasar yang perlu kita kenali teman-teman dalam sebelum kita mengatur strategi dalam mengerjakan ujian atau seleksi SKD CPNS tahun 2024. Artinya kita harus mengenal jumlah soalnya, kemudian durasi waktunya, dan kemudian juga masing-masing passing rate dari setiap bentuk tes, baik itu TWK, TU, dan TKP, dan kemudian minimal benar berapakah supaya nanti kita bisa lolos passing rate tersebut teman-teman. Nah, jadi di sini teman-teman dalam hal mengerjakan soal SKD tersebut maka di sini direkomendasikan urutan pengerjaannya yaitu mulai dari TKP dulu, baru nanti setelah selesai TKP kita masuk atau kita mengerjakan soal TWK, dan setelah selesai nanti soal TWK baru kita nanti masuk di soal TIU. Nah, di sini juga teman-teman saya akan menjelaskan apa alasan kenapa harus TKP yang dikerjakan duluan, baru TWK, dan juga baru terakhir nanti TIU. Nah, pertama dulu urutan 1 atau urutan pertama adalah bahwa kita harus mengerjakan TKP. Kenapa TKP di awal teman-teman? Alasannya adalah soal TKP membutuhkan konsentrasi cukup tinggi karena setiap opsi di soal mirip-mirip atau bisa dikatakan hots, dan jumlah soal paling banyak. Nah, jadi dari sekian banyak tes antara TKP, TWK, dan TIU, maka yang paling banyak soal itu adalah TKP. Kemudian selain itu, passing rate TKP adalah yang tertinggi dan menjadi yang pertama kali diperhitungkan sebagai peringkat tertinggi bila skor SKD sama. Nah, alasan kedua yaitu karena passing rate paling tinggi di antara tes yang lain yaitu TKP teman-teman, dan kemudian kalau misalnya juga nanti ada nilai yang sama dari peserta atau calon pelamar, maka nanti yang pertama sekali dilihat adalah nilai TKP
TKP-nya dulu siapa yang tertinggi. Makanya itu adalah alasan kenapa TKP yang duluan dikerjakan baru nanti menyusul soal-soal yang lain. Kemudian di sini juga saya akan memberikan bocoran bagaimana tips dalam mengerjakan TKP. Tipsnya yaitu kerjakan tuntas 45 soal TKP di awal dengan cara lompat ke nomor soal 66. Nah, artinya kita sudah menjelaskan di awal tadi ya teman-teman bahwa soal TKP itu adalah mulai dari nomor soal 66 sampai dengan 110. Nah, cara kita mengerjakannya itu kita langsung melompat pada soal 66. Kemudian durasi ideal mengerjakan TKP yaitu antara 35 menit sampai dengan 40 menit. Nah, kita juga harus bisa membagi waktu ya teman-teman. Artinya dalam mengerjakan TKP sebanyak 45 soal ini, maka maksimal waktu yang kita gunakan adalah antara 35 sampai dengan 40 menit. Kemudian urutan yang kedua tadi yang telah kita jelaskan itu kita mengerjakan TWK. Nah, kenapa TWK yang dikerjakan di urutan kedua teman-teman? Karena soal TWK memiliki passing rate paling rendah di antara semua subtes. Hanya perlu menjawab benar 13 dari 30 soal untuk bisa lolos passing rate. Namun banyak yang gagal di TWK karena bentuk soal hoax dan penalaran. Nah, di sini juga saya akan menjelaskan bagaimana tipsnya, di mana soal TWK dimulai dari nomor 1 sampai dengan 30. Nah, kita harus mengerjakan soal yang mudah dulu dan kita skip soal yang sulit. Jawab soal yang menurut kamu pasti benar sekitar 15 sampai dengan 20 soal. Jadi kalau misalnya ada soal-soal yang agak susah teman-teman, maka kita lompati saja dulu atau kita lewati. Artinya kita lebih mengutamakan dalam mengerjakan soal yang mudah dulu teman-teman. Kemudian untuk masalah durasi waktu, di sini untuk mengerjakan TWK kita harus membagi waktu yaitu antara 15 sampai dengan 18 menit. Kenapa? Karena jumlah soal yang dikerjakan untuk TWK ini adalah hanya 30 soal teman-teman. Jadi maksimal waktu yang kita gunakan adalah antara 15 sampai dengan 18 menit. Kemudian urutan yang ketiga yaitu TIU. Kenapa TIU yang kita kerjakan untuk terakhir teman-teman? Karena soal TIU ini termasuk tipe soal yang susah-susah gampang. Beberapa soal ada yang bisa langsung dijawab cepat seperti subtes analogi, silogisme, hitung cepat, dan juga figural. Nah, di sini kita perlu menjawab benar yaitu 16 dari 35 soal agar bisa lolos passing rate. Nah, tips untuk mengerjakan TIU ini adalah soal TIU itu dimulai dari nomor 31 sampai dengan 65. Jadi nanti kalau kita mengerjakan soal TIU, kita langsung melompat pada soal nomor 31. Kemudian kita harus mengerjakan soal yang mudah dulu dan di skip soal yang sulit. Jawab soal yang menurut kamu pasti benar sekitar 20 sampai dengan 25 soal. Nah, untuk mengerjakan soal TIU ini teman-teman, maka maksimal waktu yang kita gunakan adalah antara 18 sampai dengan 23 menit. Nah, kemudian kalau misalnya kita masih ada waktu teman-teman, maka nanti ada urutan keempat. Apa urutan keempat teman-teman? Yaitu untuk mengerjakan TIU atau TWK yang masih kosong. Artinya ketika kita mengerjakan soal TWK dan TIU tadi, maka ada beberapa nanti soal yang mungkin masih belum terjawab. Maka di urutan keempat ini kita akan menggunakan waktu tersebut untuk mengerjakan soal yang belum terjawab. Nah, katanya di sini bahwa kerjakan TWK dan TIU yang belum terjawab. Artinya setelah aman dari passing rate, gunakan sisa waktu yang tersedia dan manfaatkan sebaik-baiknya untuk mengerjakan soal TWK dan TIU yang belum terjawab. Ini adalah pertempuran sebenarnya untuk meraih top score. Nah, kemudian tips yang lain lagi teman-teman, bahwa jangan terlalu penasaran dengan satu soal. Tetap kerjakan soal yang paling mungkin untuk dijawab. Kemudian pastikan semua soal terjawab meskipun di akhir harus menerka-nerka jawaban. Satu menit terakhir manfaatkan waktu untuk mengisi jawaban yang belum terisi. Nah, jadi di sini untuk durasi waktu dalam mengerjakan TIU dan TWK yang masih kosong itu adalah antara 19 sampai dengan 32 menit teman-teman. Nah, jadi seperti itulah teman-teman rahasia kita untuk bisa menembus skor 500 ke atas itu. Nah, jadi semoga saja video ini bermanfaat teman-teman. Terima kasih and see you on the next video. So high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.